Selamat datang kembali. Kali ini kita mau bahas sesuatu yang lagi panas nih, perubahan besar di dunia penjualan. Kita pakai panduan dari materi inbound selling. Ini ngebahas gimana cara orang beli, itu udah berubah total loh. Dan ya gimana penjualan harusnya ngikutin perubahan itu. Jadi misi kita nih ngebongkar pergeseran kekuatan ini dan ngertiin apa sih penjualan inbound itu. Oke, coba kita mulai dari dasarnya ya. Dulu, info produk itu kan dipegang sama penjual. Mereka yang tahu segalanya. Sekarang, wah beda banget. Anda sebagai pembeli, itu bisa riset gila-gilaan duluan. Google, situs review, LinkedIn, apa aja deh. Anda udah tahu banyak sebelum ngobrol sama penjual. Coba deh ingat-ingat pengalaman Anda beli sesuatu baru-baru ini. Bener kan? Kekuatan udah di tangan Anda sekarang. Betul sekali. Dan ini perubahan yang fundamental banget. Efeknya gede. Cara-cara jualan lama yang ganggu, kayak cold calling membabi buta atau email spam gitu, wah makin gak efektif aja. Pembeli modern, ya kayak Anda gitu, udah jago banget nyaring gangguan. Mereka cari info pas butuh dan sesuai cara mereka sendiri. Jadi intinya, dari materi kita ini, penjual itu kudu relevan, kudu ngebantu. Bukan cuma ngejar target doang. Udah nggak bisa gitu lagi. Nah ini nih kayaknya yang dimaksud penjualan inbound itu ya. Jadi bukan dorong-dorong produk, tapi lebih narik gitu. Narik orang yang emang udah kelihatan minat. Misalnya yang udah mampir ke web, download e-book, atau komen di konten kita. Gitu bukan sih? Tepat sekali. Nah, yang seru dari metodologi inbound sales ini, fokusnya itu dibalik loh. Bukan lagi soal penjual pengen jual apa, tapi lebih ke pembeli ini punya masalah apa sih? Atau pengen capai tujuan apa, itu yang digali. Prosesnya, secara umum ada 4 langkah utama. Pertama, mengidentifikasi. Ini ngenalin siapa aja nih yang lagi aktif cari solusi. Kedua, menghubungkan. Nah, ini nyamperin mereka, tapi pakai pesan yang personal, yang nyambung sama apa yang lagi mereka cari. Nggak asal tembak. Ketiga, mengeksplorasi. Ini penting banget. Bukan cuma nanya di permukaan, tapi benar-benar ngorek apa sih tujuan dan tantangan mereka yang sebenarnya. Dan terakhir, baru deh memberi saran, nawarin solusi yang emang udah disesuaiin sama kebutuhan spesifik yang tadi kita gali itu. Saya jadi mikir nih, yang bagian mengeksplorasi itu kedengarannya nggak gampang ya. Maksudnya butuh skill khusus gitu ya. Bukan cuma tanya, masalahnya apa Pak Bu gitu aja kan? Oh jelas, ini butuh tipe orang sales yang beda banget. Bukan penjual model lama yang ngejar closing doang. Materi ini nyebutnya lebih kayak konsultan terpercaya gitu. Ciri utamanya apa? Rasa ingin tahu yang beneran, bukan basa-basi. Terus empati, biar paham posisi pembeli. Sama kemampuan nanya yang cerdas. Pertanyaan yang bikin mikir, bukan yang jawabannya standar. Fokusnya jadi geser total. Bangun dulu kepercayaan, kasih nilai tambah dulu, baru mikir komitmen. Buat Anda sebagai pembeli, ini artinya bisa ngarepin interaksi yang lebih ngebantu, lebih ngasih solusi, bukan cuma transaksi jual-beli. Oke. Nah, biar ini jalan lancar di perusahaan, pasti butuh support system dong ya? Nggak bisa jalan sendiri kan, tim salesnya? Bener banget. Kalau kita lihat gambaran besarnya nih, pendekatan inbound ini suksesnya tergantung banget sama fungsi pendukung. Ada tim yang namanya sales operations, atau operasi penjualan. Mereka ini yang mastiin prosesnya efisien, pakai data dan teknologi yang pas. Mereka juga yang jagain biar strategi marketing sama sales itu sejalan, nggak jalan sendiri-sendiri. Terus ada lagi sales enablement, pemberdayaan penjualan. Nah, tim ini tugasnya ngasih amunisi ke sales rep, kayak konten yang relevan, training terus-menerus, sama alat bantu biar mereka beneran bisa jadi konsultan yang tadi kita bahas. Tanpa dua tim ini, ya inbound cuma teori aja. Wah, kompleks juga ya di belakangnya. Ini artinya gaya mimpin tim sales juga kudu ikutan berubah dong. Nggak cukup cuma push target angka. Harus, pemimpin sales modern, menurut sumber ini ya, itu perlu ngebangun 3 hal penting di timnya. Pertama, purpose, atau rasa punya tujuan gitu dalam kerjaannya. Kedua, otonomi, jadi dikasih keleluasaan buat bertindak. Ketiga, kesempatan buat mastery, buat terus jago di bidangnya. Jadi fokus pemimpinnya geser, nggak cuma mantau angka, tapi lebih ke ngelatih, nge-coach, sama memberdayakan tim. Ada istilah menarik nih, platinum rule. Perlakukan orang lain sebagaimana mereka ingin diperlakukan. Bukan kayak kita maunya gimana. Jadi kudu ngertiin tiap orang beda-beda. Menarik banget perubahannya ya, sampai ke cara mimpinnya juga.
Terus kalau lihat ke depan nih, gimana pandangan sumber ini soal masa depan penjualan? Ada bocoran tren nggak? Ada beberapa hal yang disorot. Pertama, kayaknya koneksi pembeli penjual bakal makin instan. Lewat teknologi kayak live chat atau janjian otomatis gitu. Makin cepatlah responsnya. Kedua, nah ini tantangan nih, menjangkau generasi baru. Yang mungkin udah kebal sama email atau telepon, mereka kan lebih banyak di aplikasi mobile, di medsos. Ini jadi pertanyaan penting sih, gimana caranya tim sales adaptasi sama platform dan cara komunikasi baru ini? Gak bisa pakai cara lama terus kan? Jadi, kalau ditarik benang merahnya nih ya, intinya cara kita jualan itu harus banget ngikutin cara orang beli zaman sekarang. Nggak bisa nggak? Anda sebagai pembeli itu pegang kendali. Jadi penjualan yang bakal berhasil itu yang bisa relevan, personal, ngebantu, dan fokus kebutuhan Anda. Kayak yang dijelasin di inbound tadi. Paham ini penting banget, entah Anda posisinya sebagai pembeli atau malah Anda kerja di bidang penjualan. Benar-benar ngubah cara pandang. Iya, betul. Nah, sebagai penutup nih, ada satu pemikiran buat Anda renungkan. Gini, di zaman pembeli makin mandiri karena gampang cari info, plus ada otomatisasi dan AI yang bisa ngambil alih tugas-tugas sales, kira-kira peran manusia sebagai tenaga penjual itu nantinya bakal makin gak penting, atau malah, justru makin krusial. Jadi semacam pemandu terpercaya gitu, yang bantu orang navigasi di tengah banjir informasi dan bangun hubungan asli yang gak bisa digantiin mesin. Coba direnungkan deh.